bacaan apa tadi? Baca ini Bang Denny aja yang baca sudah kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Islam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada segenap pengurus takmir Masjid Nurul Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, di mana kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan sholat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, dalam hadis riwayat Muslim yang mungkin kita sering mendengar hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melontarkan pertanyaan kepada para sahabat. Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, "Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang apabila kalian kerjakan amalan tersebut, maka Allah akan menghapus kesalahan dosa kalian dan mengangkat derajat kelak di yaumil akhir." Amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat. Qalu, mereka para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu kami mau, wahai Rasulullah." Maka Nabi melanjutkan sabdanya, ada 3 amalan yang bisa menghapus dosa, melunturkan kesalahan, dan mengangkat derajat di sisi Allah kelak di hari kiamat. Yang pertama, kata Nabi, isbahul wudu'i alal makarih, menyempurnakan wudu di saat kondisi yang sulit. Berwudu di saat kondisi yang sulit. Misalnya, berwudu pada musim dingin, dia tidak memilih menggunakan debu
sebagai bentuk tohara, yaitu tayamum, tetapi dia memilih air sebagai bentuk bersuci, yaitu berwudu di musim dingin. Sebenarnya dia kalau memilih tayamum dibenarkan oleh syariat karena memang kondisinya dingin, tetapi dia lebih memilih air untuk berwudu. Atau mungkin berwudu pada saat kondisi sakit, di mana dokter menyarankan agar tidak terkena air terlebih dahulu karena akan menghambat penyembuhannya. Namun dia tetap menggunakan air wudu di saat kondisi yang sulit. Lah ini melunturkan dosa dan mengangkat derajat. Yang kedua kata Nabi amalannya wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid untuk sholat berjamaah, untuk menuntut ilmu, ya, di rumah Allah, di masjid. Lalu bagaimana dengan mereka yang memakai kendaraan? Maka kata para alim ulama yang ditekankan adalah melangkahkan kaki, sehingga sekalipun mereka berkendara, maka mereka bisa meletakkan kendaraannya di tempat yang agak jauh dari masjid tersebut. Apabila tidak memungkinkan karena pertimbangannya safety, keamanan, tidak ada yang memantau, apalagi takmir masjid sudah menyiapkan lahan untuk parkir, maka silakan kita letakkan kendaraan tersebut di tempat yang sudah disediakan. Hanya saja setelah kita turun dari kendaraan tersebut, mempersedikit langkah kita ke masjid. Jadi tetap yang diperhitungkan itu adalah langkah kaki, melunturkan dosa dan mengangkat derajat. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah wantidarus sholati ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat, menunggu sholat fardu setelah mengerjakan sholat fardu, menunggu di antara dua waktu sholat fardu, terutama yang waktunya berdekatan, maghrib ke isya, menunggu sholat isya setelah sholat maghrib, atau menunggu sholat maghrib setelah sholat asar, waktu-waktu yang berdekatan. Dan di antara dua sholat fardu, salah satunya bukan sholat sunnah, sebagaimana sholat subuh dengan sholat isra, di mana para jamaah setelah sholat subuh dia tidak langsung pulang karena mungkin berzikir, mengikuti kajian, lalu setelah itu dia sholat sunnah isra di masjid tersebut, maka tidak termasuk kategori hadis ini, karena yang dimaksud adalah dua sholat fardu. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini termasuk hamba-hamba Allah yang Nabi sebutkan dalam hadis beliau tersebut. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah mengangkat derajat kita kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah mulai malam hari ini dan untuk berikutnya di Ahad pekan kedua ba'da maghrib di Masjid Nurul Islam, materinya sudah bukan tematik lagi. Kita akan membahas satu kitab yang kita bahas secara sistematis, berkesinambungan, berkelanjutan. Karena waktu kita pendek, maghrib ke isya, saya ambilkan buku yang ringan saja, kitab yang ringan, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Mujahid hafizahullah ta'ala, kitab yang berjudul Mi'ata Hadisin Muhtaratin li Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab itu sudah diterjemahkan Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia, dan terjemahannya sebagaimana buku yang saya pegang ini, yaitu judulnya 200 Fatwa Emas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka isi di antara buku ini adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pendek-pendek, Bapak Ibu.
Karena yang dicantumkan di dalam hadis ini, dalam buku ini, maksud saya adalah hadis-hadis Nabi yang masuk kategori jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu adalah salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain Al-Quran, mujizat Rasul ya, paling besar Al-Quran. Selain Nabi bisa membelah bulan ya dengan izin Allah, dengan jari-jari beliau dengan izin Allah, bulan itu terbelah. Tangan Nabi bisa memancarkan air. Banyak sekali mujizat Nabi. Bahkan ada buku judulnya 100 mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak mujizatnya Nabi. Lah salah satunya adalah Nabi diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Ucapan yang ringkas, singkat, tapi maknanya berbobot. Ucapan-ucapan Nabi yang ringkas, pendek, singkat, tetapi mengandung makna penuh dengan hikmah. Masya Allah. Lah inilah yang masuk di dalam buku ini, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Baik, malam hari ini kita belum masuk ke dalam isi buku ini, hadis pertama, hadis kedua, dan seterusnya. Tetapi malam hari ini kita lebih banyak berbicara muqaddimahnya dulu, muqaddimah. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka muqaddimah dari kitab ini atau buku ini ada 7 hal yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan waktunya cukup. 7 hal yang perlu Bapak Ibu ketahui seputar hadis. Seputar hadis 7 hal. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang kedudukan hadis di dalam Islam. Sebab masih banyak di sana sini sebagian kaum muslimin, maaf, yang mereka menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilahnya mereka ini dijuluki dengan Quraniyun, Quran minded. Gak mau pakai hadis, yang penting pakai Quran saja cukup. Mereka beranggapan kalau Quran tidak mungkin salah, itu wahyu Allah. Tapi kalau hadis bisa keliru, ada yang dhaif, ada yang palsu. Tapi kalau Quran tidak ada yang palsu, maka tidak perlu pakai hadis. Quraniyun, Quran minded. Nah, ingkarul hadis, ingkar terhadap hadis. Makanya ini perlu kita jelaskan kedudukan hadis di dalam Islam. Ini yang nomor 1, Bapak Ibu. Pentingnya kita belajar hadis. Yang kedua, fungsinya hadis. Apa sih fungsinya hadis? Hadis itu kenapa kok harus ada hadis? Apa tidak cukup Al-Quran saja? Fungsinya apa hadis itu? Nah ini yang nomor 2. Yang nomor 3, nah ini sebagai tambahan ilmu ya. Nomor 3 ini periode pembukuan dan pengumpulan hadis Nabi. Pasti Bapak Ibu dalam hati bertanya, mulai kapan hadis-hadis Nabi itu dikumpulkan, lalu dibukukan, sehingga muncul ada Sahih Bukhari, ada Muslim, ada Sahih Sunan Tirmidzi, ada Sunan Abu Dawud, ada Ibnu Majah. Itu mulai kapan dikumpulkannya itu? Apa ada, sudah ada di zaman Nabi? Lah nanti kita bahas itu yang nomor 3, Bapak Ibu. Yang nomor 4, Bapak Ibu sekalian, persamaan dan perbedaan antara hadis dengan sunnah Nabi. Kan kita seringkali mendengar hadis Rasulullah, sunnah Rasul. Loh, samanya apa, bedanya apa? Kok seakan-akan ada perbedaan hadis dengan sunnah? Nah nanti kita akan bahas. Itu materi nomor 4, Bapak Ibu. Materi yang kelima adalah keutamaan mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa istimewanya belajar hadis ini? Kenapa kok tidak Quran saja, Ustaz? Ya, firman Allah kan jelas, Ustaz. Orang tidak paham bahasa Arab, Ustaz. Orang tidak tahu artinya Al-Quran, diwocok tok, dibaca tok, itu dapat pahala, Ustaz. Kenapa kok tidak bahas tafsir Quran? Kenapa kok bahasanya hadis Nabi? Apa istimewanya belajar hadis?
Lah ini materi nomor 5. Materi yang nomor 6, ya, materi yang ke-6, maka ini termasuk materi yang ke-6 adalah jangan berdusta atas nama Rasulullah, atau hati-hatilah dengan hadis palsu. Nah ini hati-hati, sebab banyak hadis-hadis populer di telinga kaum muslimin yang ternyata derajatnya adalah dhaif, derajatnya adalah palsu. Nah, itu ya. Baik. Lalu kemudian yang berikutnya terakhir, ya berarti 7 Bapak Ibu sekalian, 7 totalnya, 7. Yang ke-7 adalah pembahasannya langkah-langkah untuk mengetahui kesahihan hadis. Jadi kalau panjenengan langkah-langkah untuk mengetahui kesahihan hadis. Jadi Bapak Ibu kalau menerima hadis atau artikel di media sosial, ya, baik itu di WhatsApp atau mungkin di beberapa media sosial yang lain, di situ mencantumkan Rasulullah bersabda, bagaimana caranya kita mengetahui hadis ini sahih atau tidak, sehingga kita bisa berhati-hati, sebab jangan sampai kita men-share, mengirimkan hadis-hadis palsu. Itu kalau kita kirimkan hadis palsu tersebut kepada jumlah anggota yang ikut grup yang kita bina, misalnya jumlahnya 200, maka hari itu juga kita berdosa 200. Salah satu dari 200 orang grup kita tadi memiliki grup lain, di-share lagi terus, maka kita nambah lagi. Itu yang namanya dosa jariah. Bukan amal jariah, tapi dosa jariah. Makanya hati-hati ketika kita mendapatkan artikel ini sahih atau tidak, langkah untuk mengetahuinya itu bagaimana. Lah itu termasuk materi penutup, materi penghujung yang nomor 7. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita langsung masuk saja supaya urut nomor 1. Yang pertama, kedudukan hadis di dalam Islam. Urgensivitas hadis di dalam Islam. Apa pentingnya hadis itu dalam Islam? Pak, Bu, rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama, yang namanya Al-Quran dan Al-Hadis adalah wahyu yang tidak bisa dipisahkan. Tuh, wahyu, iya. Bahkan hadis Nabi itu adalah sumber hukum dalam Islam yang kedua setelah Al-Quranul Karim. Mana dalilnya? Sebentar sebelum saya tunjukkan dalil, Nabi saja memberikan ancaman bagi mereka yang tidak menjadikan hadis Nabi sebagai sumber hukum di dalam Islam. Jadi maksudnya maunya pakai Quran tok, nggak mau pakai hadis. Maka kata Nabi, dia tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Pasti divonis tersesat, sesat dan menyesatkan, karena dia tidak mau memakai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maunya hanya memakai Al-Quran, padahal hadis Nabi itu adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, bahkan Nabi menjamin siapa yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan selamat. Tetapi jika tidak berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah, nanti kita lihat perbedaannya ya, Sunnah dan Hadis ini, maka dia akan tersesat untuk selama-lamanya. Waliyadzubillah. Dalilnya di mana? Dalilnya di dalam hadis riwayat Al-Hakim, dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Ada yang mau bantu? Nah, saya carikan dulu. Hadisnya nomor 40 Bapak Ibu sekalian, dalam riwayat Al-Hakim. Nomor 40 dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tafadhal, silakan. Dan darinya juga yakni Ibnu Abbas
bahwa Rasulullah berkhutbah di hadapan manusia pada Haji Wada. Nah, ada mic-nya kira-kira? Nggak ada. Oh, masih diambil. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkhutbah pada saat Haji Wada. Bapak Ibu pasti bertanya, memangnya saat Haji Wada itu haji perpisahan, memangnya jumlah para sahabat yang hadir waktu itu berapa orang? Ternyata Bapak Ibu diketahui jumlah para sahabat yang hadir pada saat itu, saat Haji Wada, haji perpisahan. Nabi itu seumur hidup haji cuma sekali. Haji perpisahan. Itu Nabi berkhutbah di hadapan para sahabat yang jumlahnya tidak kurang dari 100.000. 100.000. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, lu bisa didengar Ustaz? Ya, ini termasuk mujizat. Padahal waktu itu tidak ada pengeras suara, tidak ada sound system, tapi suara Nabi bisa didengar, yaitu kepada orang yang paling belakang. Bayangkan ribuan jamaah tanpa pengeras suara. Nabi menyampaikan wasiat Haji Wada, khutbah wada. Apa kata Nabi? Inni qad taraktu fikum ma in i'tasabtum bihi falan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal, silakan. Nah, ini ada mic-nya. Ya. Kita bisa dengarkan khutbah Nabi pada saat Haji Wada di hadapan manusia yang tidak kurang dari 100.000 para sahabat waktu itu. Silakan. Dan darinya juga, yakni Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah berkhutbah di hadapan manusia pada Haji Wada. Ya. Beliau bersabda, apa kata Nabi? Sesungguhnya ya, setan telah berputus asa untuk disembah di tanah negeri kalian. Terus, akan tetapi dia rela ditaati dalam perkara selain itu. Poinnya sekarang, lanjut. Dari amal-amal yang kalian anggap remeh. Poinnya, berhati-hatilah. Sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian. Nah, ini poinnya. Aku tinggalkan kepada kalian. Apa itu? Sesuatu yang mana kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Asalkan selama kalian berpegang teguh kepadanya. Ada dua hal yang aku tinggalkan kepada kalian, yang apabila kalian berpegang teguh kepada dua hal itu, kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Silakan. Yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Kitabullah, Al-Quran, dan sunnah nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau begitu Bapak Ibu sekalian, yang namanya sunnah Rasul, al-hadis, sumber hukum kedua setelah Al-Quranul Karim. Lu memangnya hadis Nabi itu termasuk wahyu Ustaz? Iya. Hadis Nabi itu wahyu Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran. Insya Allah Bapak Ibu semua pada hafal surat An-Najm, surat nomor 53 ayat 3 dan ayat 4. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu oleh Rasul menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain adalah apa yang diwahyukan kepadanya. Berarti hadis itu juga wahyu, sehingga tidak boleh kita tolak. Bahkan di dalam hadis Nabi yang lain, riwayat Abu Dawud, saya nggak bawa ini kitabnya. Dalam kitab Sunan Abu Dawud, nomornya 4604. Nah, jelas ini dalam hadis ini 4604. Kita dengarkan dari sahabat Miqdam bin Mahdi Karib radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kita dengarkan sabda Nabi,
ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Jelas sekali. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan oleh Allah Alkitab, yaitu Al-Quran, dan yang seperti Al-Quran bersamanya. Tolong digarisbawahi. Dan yang seperti Al-Quran bersamanya. Apa kalau tidak hadis? Aku diberi oleh Allah Al-Quran, dan yang seperti bersamanya, yaitu Al-Hadis maksudnya. Berarti orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, maka dia tidak akan tersesat untuk selamanya. Ini yang pertama. Yang kedua sekarang, kan ada 7 poin. Yang kedua sekarang tentang yang kedua tentang apa? Fungsi hadis. Apa fungsi hadis? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari sebelum kami jelaskan apa sebenarnya fungsi hadis, kita dengarkan dulu satu firman Allah. Loh, fungsi hadis dijelaskan dalam Al-Quran. Iya, fungsi hadis itu Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Makanya nanti kita baru bisa bicara apa kalau begitu fungsinya. Mari kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat nomor 16 An-Nahl. Surat yang ke-16 An-Nahl ayatnya 44. Kita dengarkan murotalnya. Allah Ta'ala berfirman, An-Nahl surat 16 ayat 44. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Baik, coba saya terjemahkan. Yang intinya mulai dari firman Allah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Itu yang perlu digarisbawahi. Artinya begini Bapak Ibu, artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran. Al-Quran dulu ya, saya ulang. Dan kami turunkan kepadamu. Di sini Nabi Muhammad SAW. Saya ulang lagi. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu Nabi, agar engkau Muhammad menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Mari kita dengarkan perkataan para alim ulama ketika mengomentari ayat ini. Di antaranya Bapak Ibu, saya nukilkan dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang nomor 5, juz ke-5, halaman 66. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini, An-Nahl ayat 44. Beliau mengatakan ayat ini merupakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar merinci, saya ulang, agar merinci ayat-ayat yang masih global alias mujmal dan menerangkan kepada umat apa yang sulit bagi mereka. Oh, berarti kalau begitu fungsinya hadis adalah merinci isi Al-Quran, menerangkan isi Al-Quran. Itu fungsi hadis. Mohon maaf Bapak Ibu, kira-kira ada tidak di dalam Al-Quran itu yang menjelaskan sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar itu dikerjakan 4 rakaat, kalau maghrib 3 rakaat, isaknya 4 rakaat. Ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Ada jadi. Ada nggak di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasannya apa itu tentang perincian zakat? Zakat itu harus setara, kalau zakat harta ya, 85 gram emas, atau kalau perak 595 gram perak. Zakatnya 2,5%. Kalau zakat peternakan, punya onta 5 ekor, zakatnya sekian. Punya sapi sekian ekor, zakatnya dirinci. Ada nggak di Quran? Ada. Jangan mimpi, ada. Nggak ada.
Ada nggak di dalam Al-Quran orang itu kalau pergi haji tanggal 8 Zulhijjah tarwiyah dari pemondokan hotel menuju ke Mina, 9 Zulhijjah ke Arafah sampai matahari terbenam, lalu menuju Musdalifah cari kerikil sampai sholat subuh di Musdalifah, berarti tanggal 10 Zulhijjah waktu duha lempar jumroh yang dilempar jumroh. Setelah lempar jumroh lalu tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah melakukan nafar awal, nafar sani. Saya tanya, ada enggak yang model kayak begini? Jangan mimpi. Nggak ada. Maka orang yang hanya pakai Quran tok tersesat selama-lamanya. Nggak akan paham isinya Islam. Ada nggak di Quran takbiratul ihram? Setelah itu sedekap di dada, baca istiftah, Allahumma barik baini atau kabir dan seterusnya ya. Versinya banyak. Lalu kemudian baca Al-Fatihah, baca surat, lalu rukuk baca subhana rabbiyal adimi atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Lalu i'tidal. Nah, ada dalam Al-Quran. Berarti kalau begitu fungsi hadis menjelaskan isi Quran yang masih global. Mari kita dengarkan ulama yang lain. Imam Syafi'i. Loh, katanya negeri kita ini mayoritas mazhabnya Syafi'i. Syafi'iyah kan gitu ya. Mari kita dengarkan apa perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Mahsul di juz yang ketiga halaman 513. Imam Syafi'i rahimahullah berkata menjelaskan ayat tadi, An-Nahl ayat 44 tadi. Apa kata beliau rahimahullah? Ayat ini menjadi dalil bahwasannya sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan penjelas Al-Quran. Ayat ini dijadikan dalil sabda Rasul, hadis Nabi itu penjelas Quran. Imam Syafi'i yang bilang. Ya. Kita dengarkan lagi ya perkataan ulama yang lain. Saya terakhir ya, saya sebutkan Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Kami nukil dalam kitab At-Tamhid di juz yang ke-23 halaman 324. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata, tidak mungkin memahami ayat Quran melainkan lewat Rasulullah SAW. Bukankah ayat yang berbicara tentang sholat, zakat, puasa, haji masih global? Nabilah yang menjelaskan kepada umat melalui hadis-hadisnya, sabda-sabdanya. Siapa yang menolak hadis, maka dia tersesat dan jahil. Kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, tersesat dan jahil, tanda kutip bodoh. Jahil kan bodoh ya. Berarti harus pakai hadis. Bapak Ibu mohon maaf, ada seorang dai. Iya, saya tidak sebut namanya ya. Seorang dai di Surabaya, ya, yang dia nggak mau pakai hadis. Kalau taklim selalu pakai Quran saja, nggak mau pakai hadis. Satu saat ketika saya sholat duhur di salah satu masjid, saya ketemu dengan dia. Saya tahu. Ini saya perhatikan aja dari agak jauh. Saya perhatikan dia setelah sholat duhur itu dia pakai sepatu diawali dari kaki kanan, kaos kaki dulu kanan. Setelah itu kemudian kaos kakinya kaki kiri. Setelah itu pakai sepatunya kaki kanan. Setelah itu kemudian pakai sepatunya kaki kiri. Langsung tak samperin sama saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinten nggih? Saya Abu Aslam. Oh iya. Namanya apa ini saya sering dengar. Oh iya. Ustaz boleh tanya saya. Saya boleh tanya. Oh, apa itu? Kira-kira pakai sepatu kaos kaki diawali kaki kanan dulu. Itu ada enggak di Quran, Ustaz? Ada enggak di Quran? Pakai sepatu kanan dulu, keluar masjid kaki kiri, masuk masjid kaki kanan, masuk toilet kaki kiri, keluar toilet kaki kanan. Ada enggak dalam Al-Quran? Dia tidak memberikan jawaban apapun. Ya. Oh, maaf. Assalamualaikum. Ditinggal.
Ya apa muridnya? Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Maka hadis itu fungsinya penjelas isi Al-Quran. Ya, jadi ini yang nomor 2 Bapak Ibu. Yang nomor 3 adalah periode pembukuan dan pengumpulan hadis-hadis Nabi. Nah ini berarti bicara sejarah Bapak Ibu. Ringkas saja biar tidak panjang-panjang. Saya akan sampaikan periode pembukuan dan pengumpulan hadis Nabi itu ada 3 Bapak Ibu. Diingat-ingat ya, hanya 3, cuma ada 3. Yang pertama tahapannya ada 3 maksud saya. Melalui 3 tahap. Yang pertama tahapannya penulisan hadis. Mulai zaman Nabi sudah ditulis hadis itu. Hadis itu ditulis. Contohnya mana dalilnya? Kalau hadis itu ditulis sejak zaman Nabi, dalilnya ada di dalam hadis riwayat Abu Dawud, dalam kitab Sunan Abu Dawud. Nah, bisa kira-kira yang benar. Oh baik, pakai punya saya. Nomornya Bapak Ibu sekalian, nomor 3646 3646 Abu Dawud 3646. Kita dengarkan dari Abdullah bin Amru. Dari Abdullah bin Amru al-As radhiyallahu anhu. Silakan, tafadhal. Dari Abdullah bin Amru, ia berkata, aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Penulisan hadis sudah ada di zaman Nabi. Ternyata apa kata orang-orang Quraisy? Silakan. Agar aku bisa menghafalnya. Kemudian orang-orang Quraisy melarangku dan mereka berkata. Orang-orang Quraisy berkata kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu, ngasih syubhat. Makanya syubhat ini bahaya. Hati-hati syubhat ini. Syubhat itu menyambar-nyambar. Sedangkan hati kita ini lemah, Bapak Ibu. Makanya hati-hati kalau kita menuntut ilmu. Hati-hati kadang-kadang seorang dai atau ustadz menyampaikan kalimat-kalimat yang syubhat, meragukan, bikin rancu. Nah ini kita dengarkan syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang Quraisy kepada Abdullah bin Amr. Silakan. Apakah engkau akan menulis segala sesuatu yang kau dengar, sementara Rasulullah SAW adalah seorang manusia yang berbicara dalam keadaan marah dan senang? Nah, kata orang-orang Quraisy, masa kalau bahasa kita lah, bahasa Surabayaan, masa semua ditulis? Rasul itu kan ya manusia biasa. Terkadang kalau bicara dalam keadaan senang, kadang-kadang kalau bicara dalam keadaan marah. Masa semua ditulis? Akhirnya apa yang terjadi? Maka teruskan. Aku pun tidak menulis lagi. Maka aku berhenti menulis hadis. Termakan omongannya orang Quraisy. Iya. Manusia biasa sama seperti kita. Yang dia kadang bicara dalam keadaan marah, kadang bicara dalam keadaan senang. Masa semua harus ditulis? Lanjut, akhirnya dilaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi masih hidup ini. Lanjut, silakan. Kemudian hal itu aku ceritakan kepada Rasulullah SAW. Lanjut. Beliau lalu berisyarat dengan meletakkan jarinya pada mulut sambil Nabi berkata, "Uktub, fawalladhi nafsi biyadi, ma yakhruju minhu illa al-haqq." Silakan. Lalu bersabda, tulislah. Tetap tulis hadis yang aku sampaikan, tulis. Kenapa? Demi jiwaku. Ya, silakan. Demi jiwaku. Yang jiwaku ada di tangannya. Terus tidaklah keluar darinya mulut kecuali kebenaran. Demi zat yang jiwaku dalam genggaman Allah, tidak ada satupun yang keluar dari mulutku ini kecuali itu kebenaran. Tulis. Akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma kembali menulis hadis. Berarti kalau begitu metodenya, tahapan pertama adalah apa tadi? Penulisan hadis. Ditulis dulu hadis.
ya, di pelepah-pelepah, ya, di kulit, gitu ya. Sekarang nomor 2, tahapan kedua adalah pengumpulan hadis. Setelah ditulis karena berserakan baru dikumpulkan. Lah ini mulai kapan Ustaz? Mengumpulkan hadis itu sejak kapan? Kalau nulis sejak zaman sahabat, Nabi masih hidup, itu ditulis sama sahabat. Sedangkan kalau mengumpulkan itu bukan zaman sahabat, tetapi sejak zaman tabi'in. Jadi sahabat sudah meninggal semua. Tabi'in itu orang yang hidup, mohon maaf, Rasul sudah wafat maksudnya. Dia lahir setelah Rasul wafat. Nah itu. Jadi gak menangi, tidak bertemu dengan Rasulullah. Hidupnya setelah Rasul wafat. Tapi mereka ketemu dengan para sahabat. Ketemu. Namanya tabi'in. Ya. Mereka para tabi'in ya mengumpulkan tulisan-tulisan tersebut di sahifah atau kumpulan-kumpulan lembaran catatan-catatan hadis. Jadi yang mengumpulkan itu para tabi'in, dikumpulkan hadis-hadis Nabi. Tabi'in seperti Sahifah Sa'id bin Jubair, muridnya Anas bin Malik, seperti Sahifah Bashir bin Nuhaib, muridnya Abu Hurairah. Jadi sahabat itu punya murid, Anas bin Malik punya murid, Abu Hurairah punya murid, Ibnu Abbas punya murid. Lah murid-muridnya ini yang tidak ketemu Rasulullah, lahirnya setelah Rasul wafat, namanya tabi'in. Mereka yang mengumpulkan. Jadi hadis dari Ibnu Abbas yang sempat ditulis itu apa dikumpulkan? Jadi kan sudah dikumpulkan. Yang dari muridnya Anas bin Malik kumpulkan lagi. Nah, semuanya begitu. Itu zaman tabi'in pengumpulannya. Dan semakin meluas sampai masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Lalu yang terakhir pembukuan hadis. Nah mulai dibukukan seperti yang sekarang ini, ada Bukhari, ada Muslim dan seterusnya. Ya. Jadi kapan itu dibukukan? Kalau dikumpulkan itu tabi'in. Kalau dibukukannya sejak zamannya tabi'ut tabi'in. Loh, siapa Ustaz tabi'ut tabi'in? Orang yang hidup, sahabat sudah wafat semua. Mereka hidup di zaman tabi'in, lahirnya di zaman tabi'in. Sahabat sudah wafat semuanya. Mereka yang mengumpulkan, baru dibukukan, bukan dikumpulkan, dibukukan. Ya. Dibukukan, mulailah yaitu kira-kira pada abad ketiga Hijriah, abad ketiga, maka muncullah yang namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Muslim itu muridnya Bukhari, ya, muridnya Imam Bukhari, termasuk Tirmidzi itu muridnya Imam Bukhari, Tirmidzi itu. Maka muncul Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, nah begitu. Itu mulai abad ketiga. Nah, yang mengumpulkan itu bukan mengumpulkan, yang membukukan itu adalah sejak zamannya tabi'ut tabi'in. Wallahu a'lam bishawab. Ringkasnya begitu kurang lebih, karena ini butuh pembicaraan panjang karena ada ilmunya tentang ini, yaitu ilmu mustalah al-hadis, ilmu yang berbicara tentang hadis. Nah itu ya. Baik, sekarang kita masuk saja materi yang akan kami sampaikan. Nomor 4, persamaan dan perbedaan hadis dan sunnah. Ada hadis, ada sunnah. Apa bedanya? Apa persamaannya? Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ternyata jumhur ulama berkata, jumhur ulama, mayoritas ulama berkata bahwasanya istilah hadis itu memiliki muradif. Muradif itu kalau di bahasa Indonesia kan sinonim, persamaan kata dengan sunnah. Hadis sama dengan sunnah, sunnah sama dengan hadis. Sama dengan seperti begini. Jamaah kita kan baru saja berdatangan dari menunaikan rukun Islam kelima dari Mekah, pada berdatangan ini ke tanah air kita. Maka tentunya mereka menginginkan haji mereka mendapatkan predikat haji mabrur. Lah mabrur itu punya persamaan kata makbul. Mabrur sama dengan makbul. Makbul sama dengan mabrur.
haji yang diterima oleh Allah, haji yang penuh dengan kebaikan. Nah itulah, jadi punya persamaan kata, termasuk ini hadis dengan sunnah. Terus apa definisinya kalau begitu, hadis atau sunnah? Definisinya Bapak Ibu, insya Allah panjenengan pernah dengar kok. Definisinya adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, yaitu hadis. Semua yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa ucapannya Nabi, baik itu perbuatannya Nabi, gitu ya, atau ketetapan Nabi. Contoh ketetapan Nabi, Nabi menetapkan, tapi Nabi tidak melakukan, tapi ditetapkan. Contoh, daging biawak, nyambit. Tapi biawak itu, mohon maaf, daging dog, maksud saya, dog itu beda sama nyambit. Dog ini binatang melata yang hidupnya di padang pasir, warnanya kekuningan. Kalau nyambe ini karnivora. Kalau dog maka dia bukan masuk kategori karnivora. Sahabat waktu itu menangkap dog melata, persis seperti itu. Ya, seperti kalau kita lihat apa ini ya biawak itu, tapi beda ini. Ya, ternyata sahabat bertanya, apakah halal ini aku makan? Kata Nabi, makanlah, aku tidak. Loh, Nabi tetapkan, makan, aku tidak. Silakan kalian makan, halal, aku tidak. Sedangkan kalau nyambit biawak haram. Seko nyambit masih ada lah, seko Maduro ya. Masih ada itu bebek itu ya. Itu rajanya kuliner ada di sana. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Iya, mencari yang lain aja. Banyak yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Kenapa yang dicari yang haram? Gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak muncul aja ya. Insya Allah setelah ini disiapin sama Nurul Salah ya. Langsung berhubungan sama Pak Adib nanti. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita lanjutkan. Jadi punya persamaan kata, cuman ada sedikit perbedaan. Ada sedikit aja perbedaan. Perbedaannya, perhatikan Bapak Ibu ya, perbedaannya setiap yang kita dengar tentang sunnah. Jadi kalau orang menyebut sunnah, maka sunnah itu ada dua Bapak Ibu. Nah, ada yang namanya sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang namanya sunnah para sahabat. Loh kok bisa? Iya, sebab Nabi sendiri yang mengatakan. Apa kata Nabi? Fa'alaikum. Jadi Nabi memberikan wejangan nasihat terakhir. Nasihat perpisah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang pernah belajar kitab Arba'in An-Nawawi, nah itu ya. Kalau tidak salah itu hadisnya Arba'in An-Nawawi nomor 28. Arba'in An-Nawawi nomor 28. Wasiat Rasul sebelum Nabi wafat, yang membuat seluruh para sahabat berlinang air mata. Sampai-sampai kata para sahabat, wahai Rasulullah, apakah ini nasihat orang yang akan berpisah? Karena apa ini wejangan terakhir? Kata Nabi, kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Saya teruskan sedikit. Akan melihat perselisihan yang sangat banyak setelah aku wafat. Jadi Nabi sudah mengatakan umat ini akan centang perenang seperti buih di lautan. Itu setelah Nabi wafat. Lalu Nabi ngasih tips, ngasih kiat-kiat supaya kalian bersatu. Maka kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidinal mahdiyyin. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa rasidin, para sahabat Nabi yang telah mendapatkan petunjuk. Terus kata Nabi, tamassaku biha wa addu 'alaiha binawajid. Gigitlah kedua sunnah itu dengan gigi geram kalian. Maksudnya gigi geram, seakan-akan Nabi mengatakan pegang erat-erat. Karena gigi geram itu kalau gigit lebih kuat daripada gigi depan. Pegang erat-erat. Agar selamat, agar tidak centang perenang. Berarti kesimpulannya sunnah itu ada dua. Ada sunnah Rasul, ada sunnah para sahabat. Contoh-contoh Bapak Ibu. Kalau kita lihat kenyataan, realita di masyarakat kita, mana yang sunnah Rasul, mana yang dilakukan para sahabat. Rasul tidak melakukan, tapi para sahabat melakukan. Dan itu boleh dilakukan. Karena Nabi sendiri yang bilang. Bahkan Nabi sebelum wafat, Nabi mengatakan,
tidak lama lagi aku meninggalkan kalian. Lalu jadinya Nabi wa asyara ila Abu Bakar wa Umar. Nabi menunjuk, ikutilah dua orang ini, Abu Bakar dan Umar. Tidak lama lagi aku meninggalkan kalian, ikutilah dua orang ini. Sehingga yang dilakukan sahabat, kalau Nabi tidak melakukan sah. Contohnya tarawih 23 rakaat. Apakah Rasul melakukan tarawih tahajud 23 rakaat? Nggak pernah. Seumur hidup Nabi 11 rakaat atau 13? Nggak pernah 23. Terus kalau mereka, saudara-saudara kita di luar sana melakukan 23, 21, boleh. Mereka melakukan sunnah para sahabat. Siapa yang melakukan? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selesai. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tuh, Bapak Ibu sekalian. Nah, berarti kalau begitu Ustaz yang salah, yang nggak sholat. Yang nggak sholat. Ya. Termasuk Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ucapan takbir. Ucapan takbiran itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu coba dilihat, apakah ada sumber dari Nabi? Nah, itu dari para riwayat para sahabat, asal para sahabat. Ada yang riwayat dari Ibnu Abbas, ada yang riwayat dari para sahabat. Itu ada yang Allahu Akbarnya 2 kali, ada yang Allahu Akbarnya 3 kali, ada yang cuma takbir saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu terus. Itu ada, sah juga. Termasuk sholat jenazah atau sholat id, Idul Fitri, Idul Adha. Ada yang mengatakan tangannya 7 kali takbir itu diangkat terus, ya. Ada yang takbir zawaid, takbir tambahan ini cuma cukup sekali takbiratul ihram. Setelah itu takbir tambahannya, takbir zawaid namanya, ya. Itu cukup di lisan, tidak usah mengangkat tangan. Ada, dua-duanya sahih. Tetapi kalau mau dipilih pendapat yang dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah ditinggal oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, putranya Umar bin Khattab, yang diangkat terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang Idul Fitri ya, atau sholat jenazah, diangkat terus pakai riwayat itu. Yang cuma sekali di awal riwayatnya sahih, yang salah yang nggak sholat. Jadi sunnah ada berapa kalau begitu? Itu kalau disebut sunnah. Tapi kalau disebut hadis, satu. Hadis itu ya cuma satu, dari Rasulullah tok. Apa tok itu? Saja. Tidak ada lagi sudah. Hadis. Kalau sunnah ada 2, sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Allahu a'lam bishawab. Kita dengarkan kumandang adzan Isya. Setelah itu kita lanjutkan sedikit materi kita yang tersisa. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabbihi wasallam.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi kita sudah masuk yang keempat, persamaan dan perbedaan hadis dan sunnah. Semoga penjelasan yang ringkas tadi kita bisa membedakan apa itu hadis, apa itu sunnah. Semua yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, entah itu perkataan, entah perbuatan, entah takrir, ketetapan Nabi, atau semua hal yang terkait dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi syariat pensyariatan bagi umat Islam, ya, maka itu adalah hadis atau sunnah. Hanya saja perbedaan kalau sunnah itu dibagi dua. Ada sunnah Rasul, ada sunnah para sahabat. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita masuk yang nomor 5. Materi nomor 5. Apa yang nomor 5? Keutamaan mempelajari hadis Rasulullah SAW. Keutamaannya banyak. Saya sebutkan 2 saja. Mudah-mudahan mewakili. Ada 2 keutamaan. Keutamaan yang pertama, orang itu kalau mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla kala di hari kiamat. Wajahnya bercahaya, Bapak. Allah jadikan wajahnya itu bercahaya. Ya, seperti nanti di hari kiamat bercahaya. Mana dalilnya? Dalil bisa minta tolong Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1 nomornya 92. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 92 dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Silakan. Dia berkata dari Jubair bin Mut'im dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di masjid Khaif di Mina. Terus semoga Allah memuliakan seorang hamba. Nah ini sabdanya Nabi, nadarallahu 'abdan sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa ballaghaha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulangi lagi, semoga Allah, kata Nabi, semoga Allah memuliakan seorang hamba yang mendengar ucapanku, terus lalu dia menghafalnya, terus memahaminya, terus dan menyampaikannya kepada orang yang tidak mendengarnya. Stop sampai di situ. Nabi SAW bersabda, semoga Allah memuliakan seorang hamba. Loh, dimuliakan. Siapa yang dimuliakan oleh Allah? Orang yang mendengar perkataanku. Berarti hadis Nabi. Mendengar ucapanku, lalu dia menghafal hadis-hadis Nabi. Jadi hadis Nabi itu juga dihafal, Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya ada salah satu pondok pesantren itu punya program selain tahfidzul Quran, hafal Quran, juga mereka dituntut untuk hafal hadis. Mereka dikeluarkan sertifikat, yaitu hafal hadis. Ya, sebagaimana ditetapkan oleh ma'had tersebut. Ada yang begini. Ya. Maka orang yang mendengar perkataanku lalu menghafal apa yang aku ucapkan, hafal hadis, memahaminya, ya, dan menyampaikannya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya keutamaan orang-orang yang mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikit-dikit qala Rasul, dikit-dikit qala Rasul. Maka ini dimuliakan oleh Allah nanti di hari kiamat. Ini nomor 1 ini. Yang nomor 2 terakhir, nomor 2. Nah ini, sadar tidak sadar, diakui atau tidak, orang yang belajar hadis itu masuk keutamaan yang nomor 2 ini. Apa yang nomor 2? Orang yang mempelajari hadis adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling banyak. Bagaimana tidak? Dia kalau belajar hadis, nyampaikan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi itu sholawat, Bapak Ibu. Terus yang mendengarkan dituntut baca karena mendengar nama Nabi disebut, Allahumma salli wa sallim alaihi atau sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu orang belajar hadis
itu secara tidak sadar dialah orang yang paling banyak membaca sholawat. Dan Bapak Ibu harus tahu, orang itu kalau banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ya, maka mari kita dengarkan hadisnya. Merinding kita kalau dengar hadisnya. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib, saya bukakan dulu. Nomornya Bapak Ibu sekalian, nomornya jilid 3 ini, jilid 3. Nomor hadisnya Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1667. 1667. Saya belum baca saja sudah merinding. Ya, kita dengarkan. Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, silakan. 1667 dari Amr bin Yasir radhiyallahu an. Lihat Bapak Ibu, kita dengarkan keutamaan orang yang terus baca sholawat. Makanya panjenengan ketika saat berkendara jangan sampai lisan kita diam, tidak berzikir atau tidak istighfar atau tidak baca sholawat. Upayakan lisan kita, jangan nyanyi, jangan nyanyi. Jangan nyanyi, ya. Udah kebiasaan. Jangan dibiasakan, ya. Jangan nyanyi. Apalagi kalau sudah ketemu lampu merah, biasanya nih yang di komen itu adalah, ya Allah, hello nih gak tahu diumbar. Ya lihat, ibu mana tambah jaket, ya. Ya. Jangan, zikir, baca sholawat, perbanyak. Kita dengarkan ini keutamaannya. Ayo, dari Amr bin Yasir. Dari Amr bin Yasir dan ia berkata, ya. Rasulullah SAW bersabda, baca sholawat itu. Lanjut. Sesungguhnya Allah telah menugaskan seorang malaikat di kuburku. Allah menugaskan satu malaikat yang ada di kubur Nabi. Lalu malaikat itu diberi apa oleh Allah? Silakan. Yang Allah berikan padanya nama-nama makhluk manusia sampai hari kiamat. Seluruh nama-nama ciptaan Allah makhluk manusia ini sampai hari kiamat itu dikasih. Malaikat ini punya lengkap dengan nama bapaknya, Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Lanjut. Sehingga tidak seorang pun yang bersolawat kepadaku hingga hari kiamat. Lanjut. Melainkan malaikat itu menyampaikannya kepadaku. Apa kata malaikat yang pegang catatan nama-nama manusia sampai hari kiamat kepada Rasul di kubur? Apa kata malaikat itu? Melainkan malaikat itu menyampaikannya kepadaku lengkap dengan nama-namanya dan nama ayahnya. Loh, seperti itu. Ini Fulan bin Fulan telah berselawat kepadaku. Loh, Fulan bin Fulan berselawat kepadaku. Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan berselawat kepadaku. Nama kita disebut oleh malaikat itu di hadapan Rasul, sehingga nanti di hari kiamat kita akan dikenali oleh Rasul SAW. Perbanyak baca sholawat, Bapak Ibu. Caranya ya belajar hadis, karena belajar hadis itu dikit-dikit Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis. Saya kasih nomor 2 terakhir, keutamaan baca sholawat. Oh, ini pasti dicatat semua ini. Yang keutamaan yang kedua, coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya berdekatan. Insya Allah itu nomornya adalah 1676 dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab mohon maaf, ya. 1670 aja. 1670 dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. 1670 Sahih Targhib wa Tarhib. Silakan. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah SAW apabila yang ini. Nah itu. Silakan. Ada seorang lelaki berkata, silakan. Ya Rasulullah, ara'aita in ja'altu salati kullaha 'alaika. Silakan. Bagaimana menurutmu kalau sholatku, doaku, aku peruntukkan untukmu semuanya? Bagaimana kalau aku sholawatku ini ya dalam sehari penuh itu aku baca sholawat untukmu? Gimana menurut engkau? Lanjut, silakan. Beliau menjawab, nah ini, silakan. Kalau begitu, maka Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi
akan mengabulkan semua yang kamu inginkan dari urusan dunia dan akhiratmu. Semua hajatmu dunia akhirat akan dikabulkan semua oleh Allah. Orang kalau banyak baca selawat, hajatmu semua dunia yang kau inginkan dan akhirat dikabulkan semua oleh Allah. Perbanyak baca selawat. Ya, bukan istighfar Ustaz. Ya, kita variasi ya, istighfar, zikir pagi petang istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Setelah itu kemudian ada waktu senggang baca sholawat, gitu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang nomor berapa tadi itu? 5 ya, nomor 5 ya. Materi nomor 5 ya. Materi nomor 5 tentang apa materi nomor 5 tadi? Keutamaan mempelajari hadis Nabi. Sekarang karena pendek ini ya, harapannya bulan depan kita langsung masuk nomor 1, hadis nomor 1. Saya lanjutkan aja pendek sekali kok ini. Nomor 6, sekarang nomor 6. Apa nomor 6? Materi nomor 6? Jangan berdusta atas nama Rasul, atas nama Nabi. Hati-hatilah dengan hadis palsu, hadis dhaif. Dalilnya di mana? Ayo cepat dikit. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 94. Jilid 1. Nomor 94. Jilid 1 nomor 94 hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Silakan. Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, Ya. maka hendaknya dia memilih tempat duduknya di neraka. Siapa yang berdusta pakai atas nama Rasul, padahal Rasul nggak pernah mengatakan itu. Dikit-dikit qala Rasul, dikit-dikit qala Rasul, padahal Nabi nggak pernah mengucapkannya. Banyak yang kayak gini, yang populer-populer. Di antaranya yang populer-populer banyak sekali. Ya. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu maksud ya. Ya. Itu. Utlubul ilma. Ya. Tolabul ilmi minal madi ilal ladi. Menuntut ilmu itu mulai dari kandungan seorang ibu, buat seorang ibu sampai lahan, yaitu kubur. Maka ini juga hadis yang palsu. Tuh. Contoh lagi doa buka puasa, Allahumma laka sumtu wa ala wa bika amantu. Itu juga dhaif. Ya, yang sahih dahabat doma'u wa batalatil urub wa sabatal ajru insyaallah. Termasuk ketika adzan, muadzin mengucapkan kalimat as-salatu khairum minan naum. Ya, sadaqta wa bararta ucapannya. Maka itu adalah riwayat yang lemah. Yang benar menirukan muadzin. Jadi kalau muadzinnya as-salatu khairum minan naum, kita juga mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Gak ada penambahan yang lain, ya. Banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Termasuk kalau waktunya Ramadan, seringkali dai-dai para asatidah itu membawakan hadis yang dhaif. Contohnya, Nabi bersabda, bayangkan bawa Nabi lagi. Nabi bersabda, "Summu tasihhu." Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Lu memang puasa itu bikin orang sehat, tapi jangan dikatakan qala Rasul. Katakan aja qala dokter, gitu loh. Qala Pak Dokter, itu aja. Jangan bawa-bawa Rasul. Jangan, hati-hati. Jangan berdusta atas nama Nabi. Ya, makanya ini penting belajar hadis ini. Ya. Jadi itu. Terus terakhir penutup yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup yang ketujuh, apa itu yang ketujuh? Langkah praktis, ya, langkah-langkah mengetahui kesohihan hadis. Tidak usah dicatat ya, tidak usah dicatat karena ini agak panjang kalimatnya. Yang penting panjenengan tahulah langkah untuk mengetahui kesohihan hadis. Jadi panjenengan Bapak Ibu kalau menerima hadis di media sosial, entah itu di WA, WhatsApp, atau di apapun itu, ya. Artikel-artikel yang di situ mencantumkan sebagaimana Nabi bersabda, bla 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 bla. Sudah. Lah kita kan pengen tahu, hati-hati. Ini kalau tak share ke grup yang lain, maka dosa saya tambah banyak. Sedangkan ini hadisnya nggak jelas.
caranya gimana langkahnya? Langkahnya ada 5 Bapak Ibu. 5 langkah. Yang pertama, jika hadis itu tidak disebutkan pentahriknya, jadi artikel itu tidak ada disebutkan riwayatnya siapa, diriwayatkan siapa, ya. Maka jadi tidak ada HR Bukhari, HR Muslim, HR Abu Dawud, HR titik Abu Tirmidzi, HR Ibnu Majah, nggak ada. Jadi murni Nabi bersabda. Itu katanya ulama, jangan di-share, jangan disebarkan, jangan diamalkan, dan jangan diyakini. Tanya dulu kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Jangan keburu-buru di-share. Karena tidak ada HR siapa. Itu nomor 1 itu. Supaya kita selamat. Nomor 2, jika hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, atau Bukhari Muslim, yakinlah hadis itu sahih, sebarkan. Nabi bersabda, apa sabdanya? Sudah, terus artinya dalam kurung HR Bukhari dan Muslim. Share. Karena tidak ada dhaif Bukhari, tidak ada dhaif Muslim, tetapi dhaif Tirmidzi ada, dhaif Abu Dawud ada. Selama itu Bukhari, Muslim, aman. Kitab terbaik setelah Al-Quran adalah hadis-hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Terbaik sudah. Nah itu, ya. Itu cara kedua ini, cara kedua. Yang nomor 3. Nah ini, jika suatu hadis, nah ini, yang meriwayatkan bukan Bukhari Muslim, bukan Bukhari Muslim ini, HR Tirmidzi, bukan Bukhari, HR Ibnu Majah. Terus iya Ustaz, di-share apa tidak ini? Sabar. Maka lihatlah, ada enggak keterangan para ulama menjelaskan hadis itu sahih atau tidak dari ulama-ulama yang punya kapasitas keilmuan hadis. Contohnya, misalnya nih, kita lihat di WA. Nabi SAW bersabda, bla 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 bla, dalam kurung artinya, bawahnya dalam kurung HR Tirmidzi dan Ibnu Majah. Udah. Terus kemudian bawahnya ada keterangan hadis ini, nah, disahihkan oleh, nah, nyebut ulama yang punya kapasitas tentang hadis. Siapa Ustaz? Di antaranya ini Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi, Al-Haythami, Al-Mundhiri, Daruqutni, Ibnu Taimiyah, Imam Ad-Dhahabi, Ibnu Katsir, Syu'aib Al-Arnaud, Ahmad Syakir, Muqbil bin Hadi, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Ibnu Utsaimin, Syekh bin Bas. Itu kalau ada keterangan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, aman, safety, share. Tapi kalau tidak ada keterangannya, cuman riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim, jangan di-share dulu. Paham sampai di sini? Supaya tidak dapat dosa jariah. Paham sampai di sini ya? Baik. Nomor 4. Jika, nah ini, yang membawakan hadis tersebut seorang ustaz atau dai yang terkenal selektif menyampaikan hujah, menyampaikan hadis-hadis sahih, selektif. Kalau ada ustadz, siapapun nama ustadznya ini, saya tidak sebut satu persatu, banyak ustadz yang selektif. Jadi dia itu tidak ngawur kalau menyampaikan hadis, betul-betul riwayatnya sahih. Ternyata ketika dia menyampaikan dalam ceramahnya, dia tidak mengatakan riwayat Bukhari, nggak pakai, riwayat Muslim nggak pakai. Jadi cuma begini. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda bla 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 bla, yang artinya begini. Nggak pakai itu hadisnya, apalagi menyebutkan nomor hadis, nggak pakai. Tidak disebutkan nama kitabnya, tidak disebutkan nomor hadisnya, cuma Nabi bersabda. Tapi yang menyampaikan ustadz yang punya kapasitas keilmuan dan selektif menyampaikan ilmu agama Allah ini, maka terima dan share. Terima. Meskipun tidak pakai Bukhari, Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, tidak pakai ini, cuma Nabi bersabda.
hadis ini sahih, itu aja. Atau tidak sebut hadis ini nggak pakai nyebut hadis ini sahih. Tapi karena ustadznya punya kapasitas, ya. Maka saya nomor terakhir 5 penutup. Jika yang menyampaikan hadis tadi seorang ulama kalibernya ulama, atau kiai atau ustadz atau dai atau siapapun tokoh ya, ulama atau dai yang dia terkenal suka bujuk, suka menyampaikan hadis-hadis palsu, dongeng-dongeng palsu, riwayatnya palsu, dhaif, palsu, mungkar hadisnya. Ternyata dia pada saat ceramah dia menyampaikan Nabi SAW bersabda, riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Itu gimana Ustaz? Padahal orang itu terkenal suka menyampaikan cerita dongeng-dongeng yang palsu, menukil hadis palsu. Maka kata para ulama, jangan diambil ilmunya, jangan di-share, jangan disebarkan, jangan diamalkan sampai Anda tanya kepada ahlinya. Apa benar yang dikatakan si fulan itu? Katanya riwayat Bukhari. Oh benar. Share. Harus selektif. Paham sampai di sini? Bingung kira-kira? Nah. Baik. Bingung pegangan? Bapak Ibu sekalian, jadi itulah materi yang bisa kami sampaikan. Intinya harus selektif mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu lebih jelasnya, kenapa sih Ustaz mereka itu kok gampang-gampang menyampaikan hadis palsu, dikit-dikit hadis dhaif. Lah itu ada alasannya. Insya Allah materi muqaddimah ini secara lengkap akan kami share melalui bentuk PDF ke Pak Adib nanti. Jadi nanti setiap selesai materi saya share PDF-nya kepada beliau, nanti minta sama beliau. Ya, demikian. Mudah-mudahan Allah meridhoi amal ibadah kita karena waktunya ya sudah lewat. Mohon maaf ya, agar tidak bertambah larut malam, kita tutup saja dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.